الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الاستقلال عن بلدنا إندونيسيا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وعبه السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah tidak terasa negara kita, bangsa kita 80 tahun kita merdeka. Insyaallah pada hari Ahad besok kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Sujud syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Alhamdulillah kita bisa melakukan segala aktivitas bebas kita, mau ngapain bebas, yang penting jangan melanggar undang-undang. Kita berhak untuk melakukan apapun, yang penting masih dalam ranah tidak melanggar undang-undang. Kita bebas mengekspresikan apapun, yang terpenting tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rakyat Indonesia umumnya, khususnya kepada umat Islam. Oleh karenanya kita patut bersyukur. Kita tidak pernah ikut perang, kita tahu-tahu menikmati aja hasilnya. Kita tidak berdarah-darah, kita tidak berkorban harta. Sekarang kita hanya menikmati daripada perjuangan para pahlawan, para syuhada, para alim ulama yang rela mengorbankan harta bahkan nyawanya demi kita anak cucu-cucunya ini untuk meraih kemerdekaan dan menikmati kemerdekaan. Dahulu para pahlawan kita berjuang melawan musuh Belanda, Jepang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita. Oleh karenanya di dalam muqaddimah dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur untuk hidup yang bebas dan merdeka. Artinya apa? Kemerdekaan yang diberikan sekarang yang kita nikmati ini adalah berkat rahmat Allah. Allah yang menghendaki. Kalau menurut logika analisa pikiran normal, pikiran manusia hitung-hitungannya enggak masuk. Wong bambu runcing, senjata torlok melawan tank baja sama senjata yang mesin. Orang-orang yang enggak pernah terlatih dengan luar biasa harus melawan pasukan-pasukan yang sudah biasa berperang. Logika mana yang nyampe kalau kita bisa merdeka? Tetapi Allah menghendaki bangsa ini, umat di negeri ini, umat Islam itu harus merasakan nikmatnya di alam kemerdekaan. Oleh karenanya yuk kita sama-sama
Yang pertama, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita berperang dengan musuh-musuh yang namanya penjajah. Nah, sekarang kita perangnya bukan lagi dengan musuh-musuh yang namanya penjajah secara langsung, secara fisik, tetapi ada musuh yang paling hebat dari penjajah yang dihadapi setiap diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Oleh karenanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, a'zam, yang paling besar musuhmu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu itu. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, man tawahhama anna lahu aduwan a'da binafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Barang siapa ada yang menyangka bahwa ada musuh yang lebih hebat dibandingkan nafsunya yang ada pada dirinya, maka dia kurang memahami dirinya sendiri. Jadi musuh terbesar sekarang adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang harus kita kendalikan. Orang yang paling hebat bukan orang yang pandai bergelut menang dia dalam berantem. Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Inilah hakikat kemerdekaan yang digambarkan Allah kepada kita. Ketika kita mampu merdeka dari hawa nafsu kita, kita tidak dikendalikan, tidak dijajah oleh hawa nafsu kita, maka pada saat itulah kita akan merdeka. Merdeka dalam pengertian bahwa kita tidak menyembah kepada selain Allah, kita menyembah hanya kepada Allah. Hakikat yang paling inti, orang yang merdeka dalam pandangan Allah adalah orang yang menjadi hamba Allah. Kalau kita masih menghamba kepada pekerjaan, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada kedudukan, kita belum merdeka. Coba sekarang Anda jadi karyawan, ya mau nggak mau ikutin tuh aturan perusahaan. Kadang-kadang perusahaan overacting itu para direkturnya. Kita kan yang dikontrak ini kan adalah keahlian kita, profesional kita. Kadang-kadang masalah pribadi suka ikut campur juga kepimpinan. Ya, kadang-kadang maafkan etika dalam bekerja itu harus dipegang teguh. Maaf-maaf saja kadang kita dibinatang-binatang itu sama orang-orang yang merasa dia di atas. Kalau kita menghambakan diri kepada Allah, Allah nggak bakal pernah menghinakan kita. Kalau kita menghambakan diri kepada Allah, maka justru Allah akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Inilah hakikat kemerdekaan yang digambarkan Allah dan Rasulullah SAW. Manakala kita terbebas dari hawa nafsu, manakala kita mampu mengendalikan hawa nafsu, dan kita curahkan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itulah kemerdekaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa. Jangan sampai kemudian nikmatnya lepas. Jangan sampai kemudian kita dijajah lagi. Karena penjajahan sekarang fisik sih belum, tapi ekonomi sudah dijajah sekarang ini. Banyak penjajahan-penjajahan yang bentuknya berbagai macam hal. Oleh karenanya yuk kita sama-sama jaga bangsa ini, jaga negara ini. Setidaknya 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga dan mengisi daripada kemerdekaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang pertama, kuatkan kecintaan kita kepada negeri ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Munculkan nasionalisme, rasa cinta kepada negeri ini. Tidak rela sejengkal tanah pun diambil oleh siapapun. Tumbuhkan rasa cinta kita. Cinta kita kepada negeri ini adalah karena cinta kita kepada Allah. Cinta ke negeri ini adalah dasarnya cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mewarisi dunia ini untuk orang-orang yang soleh. Untuk kita, orang-orang yang soleh, dunia ini diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan kecintaan kepada negeri ini. Jangan sampai negeri ini kok rela lepas satu pulau, satu jengkal tanah. Jangan, karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, berikanlah sesuatu yang terbaik karya kita untuk bangsa ini. Setidaknya kita ikutilah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusional kita yang mengatur untuk demi kemakmuran bangsa kita. Ikuti peraturan-peraturan yang ada, ciptakan karya-karya terbaik untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Jadilah orang yang
menghasilkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau kita seorang insinyur, maka ciptakanlah bangunan-bangunan yang indah, yang bagus, yang bisa dimanfaatkan oleh sesama, oleh umat, oleh rakyat. Kalau seorang ekonom, maka jadilah seorang ekonom yang mampu menciptakan kemakmuran di negeri ini, yang mampu mendesain sistem ekonomi yang rahmatan lil alamin, yang berkah, bukan sistem ekonomi yang kapitalis. Berikanlah yang terbaik bagi anak-anak bangsa ini sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya. Karena fi athari sujud, bekas-bekas sujud itu adalah salah satunya adalah karya yang kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang ketiga, jaga moralitas, akhlak kita, etika kita. Kenapa? Karena bangsa ini amburadul, hakikatnya moralnya ambruk, akhlaknya buruk, sehingga orang tidak malu lagi korupsi. Kalau dulu orang korupsi di bawah meja, sekarang meja-mejanya yang di bawah. Udah nggak malu lagi akhlaknya, bejat moral. Ini yang harus kita segenap benahi, dan itu harus kembali kepada individu kita, harus memiliki kesadaran. Al-birru husnul khuluq, kata baginda Nabi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau kita ingin disebut orang baik, akhlaknya baik. Oleh karenanya yuk sama-sama moral akhlak kita junjung tinggi dalam berbangsa dan bernegara ini. Kalau itu sudah dilanggar, negara ini entah besok entah lusa itu bisa porak-poranda karena akhlak-akhlak dari para pemimpinnya, akhlak-akhlak dari masyarakatnya. Coba kita lihat kemarin bagaimana di Pati, ya, ratusan ribu orang menggeruduk bupatinya gara-gara masalah kenaikan PBB yang tidak menggunakan persuasif. Akhlaknya kemana? Di tengah-tengah kesulitan masyarakat harusnya cerdas. Walaupun misalnya keuangan kabupaten atau pemerintah dalam kondisi yang morat-marit, cari cara lain, ajak diskusi masyarakat, kedepankan akhlak. Maka apa yang terjadi kemarin? Korbannya banyak. Fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah rusak. Yang rugi siapa? Kita. Itulah berawal dari akhlak. Oleh karenanya yuk, moral kita, akhlak yang mulia, mari kita sama-sama, ya, kita junjung tinggi, kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, yang harus kita lakukan adalah mari kita bangun ekonomi kerakyatan kita. Jadilah kita orang yang bekerja dengan semangat, jangan malas. Ya, jangan malas, bangkitkan motivasi untuk bekerja, bangun ekonomi kita. Jangan masyarakat Indonesia jadi peminta-minta. Kalau bisa kita jadi memberi, bukan ngutang. Kalau perlu kita menjadi orang yang memberikan hutang. Kalau kita ekonominya masih ngutang dan masyarakatnya cinta dengan ngutang, maka negeri ini akhirnya bisa digadaikan kepada bangsa lain. Itu yang terjadi. Karena ekonomi ini kadal faqru ayakunal kufra. Kefakiran itu bisa mengarah kepada kekafiran. Kalau bangsa kita miskin, maka apa yang terjadi? Dijajah kita. Oleh karenanya yuk kita sama-sama semangat bekerja, penuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi nafkah wajib kita. Siapa? Istri, anak, keluarga. Jangan jadi peminta-minta. Jadilah orang yang justru selalu memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ini adalah persatuan dan kesatuan di antara kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah. Ukhuwah ini mari kita jadi. Berbeda itu biasa, berbeda itu sunatullah. Mau agamanya apa, itu adalah sunatullah. Mau suku mana, itu adalah sunatullah. Tetapi jadikan perbedaan-perbedaan ini untuk menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suara yang berbeda dengan nada-nada yang sama akan terasa indah. Berbeda kalau nadanya cuma satu, suaranya satu, itu kurang indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan keberkahan kepada negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan negara dan bangsa kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia seluruhnya akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.